Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Nur Safira Putri Udin dari Manajemen A 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang peramalan permintaan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Menurut Handoko pada tahun 1999, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Sedangkan menurut Taylor tahun 2004, peramalan yaitu sebuah prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Sebuah perusahaan yang menghasilkan barang, hasil produksi, memerlukan bahan baku, seperti halnya CV Ngeremboko memerlukan bahan baku dalam proses produksi. Menurut Vincent Gepels, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu pertama, permintaan bebas atau independent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur, bill of material, atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Dua, reaksi dan tindakan pesaing. Ketiga, tindakan pemerintah. Keempat, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode perubahan permintaan, dan inovasi teknologi. Metode peramalan permintaan time series. Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen tren, kecenderungan, siklus, cycle, pola musiman, season, dan variasi acak random yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Tren merupakan sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Cycle merupakan sifat dari permintaan dalam satu periode, apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak. Season merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan pada saat musim tertentu. Random, permintaan suatu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh faktor tertentu. Dalam metode time series, ada beberapa teknik yang biasa digunakan tergantung pada permintaan yang terjadi. Yang pertama, ada metode naive, teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang kedua, moving average, peramalan moving average atau rataan bergerak menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Yang ketiga, weighted moving average, saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Yang keempat, exponential smoothing, yang merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Yang kelima, proyeksi terhadap tren, teknik penyesuaian garis tren pada serangkaian data masa lalu kemudian memproyeksikan garis pada masa datang. Yang terakhir, teknik penghalusan merupakan teknik yang meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang lalu saja. Terdiri dari rata-rata bergerak atau moving average, nilai yang diramalkan dari suatu deret
waktu dalam periode tertentu, sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Penghalusan eksponensial peramalan adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu periode tertentu. Itulah tadi materi dari peramalan permintaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.